Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan dari RKS 23B. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah keamanan jaringan komputer yang didoseni oleh Bapak Yudiansah Fauji, Eskom Mkom. Di video kali ini saya akan mengerjakan serangan dan pertahanan dari ICMP Smurf Attack. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara nyerang dan cara bertahannya. Di sini saya sudah memiliki config dasar ya dari Mikrotiknya. Saya menggunakan router board RB941. Nah, di sini saya sudah setting IP-nya IP Ether 2 yang terhubung ke Kali Linux saya. Nah, di sini saya sudah membuatnya 192.168.24/24. Bisa dilihat di tabel ya, di tabel DHCP server di lists. Nah, ini udah ada dua perangkat yang terhubung. Yang pertama ini laptop saya sendiri memiliki IP 24.254, dan kemudian Kali Linux saya sudah menyiapkan. Ya. Nah, Kali Linux saya di sini mendapatkan IP 192.168.24.253. Ini nge-bridge dari Ether 2. Oke, kita langsung saja ke cara nyerangnya. Nah, di sini router saya masih aman ya, masih CPU-nya masih 0%, belum ada pergerakan yang mencurigakan atau serangan apapun. Nah, di connection pun belum terdata apapun, masih yang default bawaannya. Di sini kita langsung saja buka file Linux-nya. Nah, kemudian buka terminal. Pastiin kalian sudah ada di root ya, di root. Jika belum ada, masuk dulu ke menu root dengan cara ketikkan sudo su. Kemudian password kalinya, kalau kali saya itu passwordnya masih default, jadi passwordnya itu kali. Nanti akan masuk ke ini. Nah, untuk cara menyerangnya sendiri di sini kita ketikkan ya, kita ketikkan ping 3 min ICMP min load min run source ya, run strip source, kemudian min c. Di sini saya ingin 20.000, kemudian min spoof ya, min spoof 192.168, kemudian 24 ya, 24.1. Ini sesuaikan dengan IP gateway ya, IP gateway tadi yang ada di Mikrotik 192.168.24.1. Nah, jika sudah spasi, kemudian ketikkan lagi 192.168.24 titik. Nah, yang kedua ini kita pakainya IP broadcast. Karena saya pakainya /24 yang mana totalnya ada 256 IP dimulai dari 0 sampai 255, berarti broadcast saya adalah 24.255. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung enter saja. Nanti serangannya akan berjalan. Jika tidak invalid atau apapun, jika seperti ini harusnya sudah berjalan. Sekarang saya akan buka. Nah, bisa dilihat di sini ya, di Winbox saya CPU load-nya sampai 100%, dan di sini wah banyak sekali nih serangan yang datang dari protokolnya ICMP sesuai dengan serangan yang saya jalankan, yaitu ICMP Smurf Attack. Nah, di sini serangannya masih berjalan. CPU load-nya juga mencapai 100% ya, berarti kita berhasil menyerang.
Nah, kemudian sekarang saya akan coba mempertahankan ataupun memblokir ya, membuat firewall agar serangan tersebut tidak masuk ya, tidak masuk atau tidak mempengaruhi si router kita. Sekarang saya akan berhentikan dulu serangannya. Sudah saya hentikan. Oh iya, saya lupa. Saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang serangan yang telah dijalankan tadi. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa dilihat di layar. Yang pertama, hopping 3. Hopping 3 adalah tool khusus untuk mengirimkan paket seperti TCP, ICMP, atau UDP. Kemudian di sini ada strip load ya. Maksudnya ini dia akan mengirimkan paket secepat mungkin tanpa menunggu balasannya. Jadi mau dibalas atau tidak, dia pokoknya mengirim paket dan terus mengirim secepat mungkin. Nah, kemudian dia ada di sampingnya yaitu run source ya. Di sampingnya ada run source. Maksud dari run source ini jadi alamat penyerang ya, alamat penyerangnya nanti akan diacak. Jadi nggak hanya satu IP saja, tetapi ada beberapa IP atau banyak IP nanti akan diacak. Ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari yang namanya blacklist ataupun blokir dari sisi winbox-nya ya. Jadi serangannya biar lebih susah lah. Makanya dipakein min run sort. Nah, itu kegunaan min run sort. Mengacak IP sumber. Kemudian di sini di sampingnya ada minsi 20.000. Nah, maksudnya apa minsi 20.000? Maksud dari minsi 20.000 ini dia menyerang atau mengirimkan paket ICMP karena kita sedang menggunakan ICMP ya untuk mengirimkan paketnya. Nah, dia menyerang atau mengirimkan paket sebanyak 20.000 kali. Ke mana? Ke targetnya udah pasti router saya sendiri gitu. Nah, jadi itu maksud dari minsi 20.000. Bisa diubah juga menjadi minsi 15.000 atau minsi 10.000 atau minsi 25.000 dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada min spoof ya. Spoof ini nyambung ke sini, min spoof 192.168.24.1. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kan tadi diacak. Nah, diacak nih si IP-nya di min run sort. Kemudian di min spoof 192.168.24.1 ini nanti IP yang diacak tadi dia disamarkan menjadi IP ini IP gateway ya, menjadi IP gateway kita korban atau menjadi IP gateway si korban. Padahal IP-nya bukan ini gitu, cuman disamarkan di min spoof ini. Jadi ini cara kerja min spoof. Nah, kemudian ada di sampingnya 192.168.255. Nah, ini adalah IP broadcast korban ya. Jadi nanti semua paketnya akan dikirimkan di broadcast ini. Yang akan jadi tujuannya lah, destination-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Kita misalkan saya coba serang lagi. Nah, kita bisa lihat informasinya di sini di connection. Nah, di sini source address-nya bisa dilihat ya, IP-nya ini ngacak. Nah, IP-nya ngacak. Jadi susah kalau di blokir satu-satu ini tidak mungkin gitu. Karena IP-nya banyak sekali. Nah, kemudian destination address yang tadi saya bilang. Nah, ini dia IP broadcast si korban atau IP broadcast saya. Jadi yang dikirimkan ke semua device atau ke semua host. Nanti alamat IP ini ya, alamat IP ini akan dibagikan atau dikirimkan ke semua host yang terhubung gitu. Protokolnya ICMP tentu saja. Sekarang saya akan hentikan dulu serangannya. Selanjutnya saya akan membuat firewall agar serangan tersebut tidak membuat router saya penuh ya atau 100% CPU loadnya gitu. Gimana caranya? Silahkan dibuka firewallnya. Buka firewall, kemudian di sini kita mainnya di filter rules ya. Mainnya di filter rules. Nah, pertama karena kita butuh in interface ya, in interface-nya Ether 2 yang mana nanti akan disamarkan jadi outside. Jadi saya akan buat dulu ya interface list-nya. Dibuka di interface list, di sini interface, kemudian di interface list, di sini ada list. Dibuka, nah, kemudian saya akan tambahkan
namanya outside. Jika sudah, apply, oke. Nah, ini sudah ada. Kemudian di in interface listnya saya akan tambahkan listnya tentu saja outside yang tadi sudah dibuat. Kemudian interface-nya ini saya pilih Ether 2. Mengapa Ether 2? Karena Ether 2 yang langsung terhubung ke laptop saya. Jadi kalau misalkan ada yang pakainya Ether 3 atau Ether 4 itu boleh pakai Ether 3, Ether 4 diubah ini. Jadi ini disesuaikan saja dengan keadaan ataupun yang kita pakai. Saya pilih Ether 2 karena saya pakai Ether 2, kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya firewallnya saya akan buat juga di filter rules ditambahkan atau add. Nah, change-nya ini yang pertama kita akan buat dua firewall ya. Yang pertama itu input, change-nya input, kemudian protokolnya ICMP sesuai dengan serangan yang saya praktekkan. Nah, kemudian kita ke advance, ya, ke advance terus destination address list. Destination address type. Mohon maaf ya, bukan di advance tapi di extra. Nah, kita buka di extra, kita cari yang namanya destination address type, diklik aja. Nah, di destination address type ini kita pilih yang namanya broadcast. Nah, kita pilih broadcast, selanjutnya kita ke menu action. Menu action, actionnya ini drop. Ya, jadi diblokir, nanti nggak bisa broadcast gitu. Kita diblokir broadcastnya. Kemudian kita apply, oke. Nah, ini udah selesai satu ya, udah selesai satu firewallnya. Kemudian kita buat lagi. Jadi kita akan membuat dua buah firewall. Add lagi masih di filter rules, kemudian kita ke general, change-nya itu input. Nah, kemudian protokolnya ICMP ya, protokolnya ICMP, dan selanjutnya masih di general di interface list yang tadi kita buat yaitu outside atau Ether 2 ya, nyambungnya ke Ether 2. Outside, kemudian ke action. Di action kita pilih sama ya, kita pilih drop atau blokir ya, blokir langsung tidak diterima. Jadi dulu. Jika sudah di apply dan oke. Nah, sekarang saya sudah berhasil ya atau sudah membuat dua buah firewall untuk preventing ataupun pertahanan dari serangan ICMP Smurf attack yang tadi sudah dijalankan. Sekarang karena saya sudah berhasil membuat dua buah firewall, sekarang saya akan coba serang kembali nih. Saya akan coba serang kembali ya. Nah, di sini saya akan coba serang, enter. Nah, serangannya berjalan. Coba kita sekarang akan buka ya di winbox-nya. Nah, CPU-nya emang meningkat ya, CPU-nya meningkat, cuman dia gak bakal tembus ya, gak bakal tembus sampai 100%. Nah, bisa dilihat di connection-nya juga. Kalau sebelumnya bisa sampai puluhan ribu, bisa dilihat di sini saya mengirimkan paket sebanyak 20.000 ya, paket ICMP. Karena saya tadi sudah buat firewallnya, nah bisa dilihat di sini hanya terdeteksi 17 item saja gitu. Untuk CPU LED-nya sendiri aman ya, jadi nggak tembus bahkan 50%. Sedangkan kalau sebelum saya membuat firewall ini, dia bisa tembus sampai 100%. Kita bisa lihat juga di sini ya, di tools, kemudian torch. Coba kita akan lihat ya, apakah ada terdeteksi atau tidak. Nah, kalau di sini itu terdeteksi ya, terdeteksi di torch ya, protokol nih. Serangannya emang berjalan, akan tetapi dia nggak bisa membuat connection. Nah, di connection ini dia gak bakal terdeteksi, berbeda dengan sebelumnya gitu. Nah, coba sekarang saya akan matikan lagi ya, matikan lagi serangannya. Kemudian di filter rules-nya saya akan coba matikan semua ya. Saya akan coba matikan semua. Kemudian saya akan serang kembali. Kita lihat perbedaannya.
Nah, bisa dilihat ya. Di sini wah langsung terdeteksi bahkan 20.000, 30.000 terdeteksi serangan ICMP Smart Attack tersebut. Nah, CPU load-nya juga bisa tembus sampai 100% gitu. Jadi ini membebani si router kita. Kalau lama-lama nanti dia bisa overload dan pastinya membuat jaringannya rusak gitu. Nanti bisa keluar sendiri. Ini berbahaya ya. Makanya kita perlu mengamankan ya di filter rules ini agar serangan-serangan seperti ini tidak bisa mempengaruhi si router kita gitu. Walaupun mempengaruhi tapi meminimalisir gitu. Jadi jangan sampai seperti ini. Ya, mungkin cukup sampai sini saja ya eh, video UAS dari saya yang mana temanya serangan dari ICMP Smart Attack. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.